Tuhan. Salam jemaat Tuhan. Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini dengan kesempatan memuji Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, siap memuji Tuhan. Haleluya. Wajah-wajah yang bersuka cita, wajah-wajah yang semangat untuk memuji Tuhan. Ya, kita tidak dibatasi dengan segala kondisi keadaan. Kita percaya kuasa Tuhan telah bekerja dimanapun kita berada. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita masuk dalam doa umumkan ibadah kita pagi hari. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik mengasihi kami. Kau sungguh baik melindungi kami. Kalau sampai saat ini kami ada, kalau sampai saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Semua karena kasih, semua karena berkat Tuhan, karena semua kebenaran Tuhan bagi setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur buat semuanya yang mengerjakan bagi kami. Ini ucapan syukur, dan ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Lewat pada kami pagi hari ini, kami persiapkan hati kami lebih lagi. Kami persiapkan hidup kami lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami tidak dibatasi dengan segala kondisi apapun, dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Kuasa Tuhan menjaga setiap hidup kami. Kami dipulihkan, kami diberkati, dan diberikan kelegaan bagi kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
semangat lagi memuji, kami semangat lagi memuliakan Tuhan. Karena yang kami tahu, yang kami puji, yang kami sembah adalah Allah kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita pakai berdiri. Bapak-bapak yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara yang boleh berdiri. Puji Tuhan, kita semangat lagi. Puji Tuhan, kasih kalah tak dapat saudara. Amin.
Engkau mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengamini setiap pujian yang kami naikkan, di mana semua pujian kami mengeluh-elukan Engkau ya Tuhan. Kami mau biarlah kiranya Tuhan ditinggikan atas pujian-pujian kami, dan juga pagi hari ini Tuhan juga dipermuliakan atas pemberitaan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Allah Roh Kudus yang menguasai setiap hati kami menyiapkan hati yang terbaik yang daripada Tuhan, siap menerima benih kebenaran firman Tuhan. Kami mengizinkan firman Tuhan bertumbuh, kami mengizinkan firman Tuhan berbuah, supaya orang lain melihat kehidupan kami, dan orang lain melihat Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, pakailah untuk menjadi alat bagi Tuhan, sehingga setiap tutur kata dari hamba-Mu semuanya hanya berasal daripada Tuhan saja. Berikan kami fokus yang terbaik, supaya kami tidak melewatkan secuil pun dari firman-Mu, dan supaya kami hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom para operator dan pemain musik yang ada di ruangan ini. Juga mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang live baik dari Facebook maupun dengan Zoom. Kiranya Tuhan memberkati. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang menyaksikan atau ibadah bersama-sama dalam kondisi yang tidak enak badan, saya ingin menegaskan bahwa Tuhan Yesus memegang kendali. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus memegang kendali atas semua kehidupan kita, dan biarlah kehidupan kita betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, sesuai dengan kurikulum yang ada di gereja kita, dan kita saat ini membahas sampai di dalam kitab Amsal yang akan kita pelajari. Amsal pasal pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya meminta salah satu singer yang mungkin memegang mic untuk bisa membacakan ayat ini untuk kita semuanya. Apakah Pak Niko ataukah Pak Sigit? Monggo dipersilakan. Ayat 8 sampai dengan ayat 19. Amsal pasal 1. Ya, mari Pak Sigit yang sudah siap. Ya. Sudah masuk Pak? Anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Gantian, monggo Pak Juli. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menggunakan negara, biarlah kita memuja orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti memihak orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah pundimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada
Sebab percumalah jari membentangkan di depan mata segala yang bersalah, padahal mereka menghadap darahnya sendiri dan meminta nyawanya sendiri. Ayat terakhir. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lomba akan perhitungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Amin. Terima kasih untuk singer yang sudah membantu saya untuk kita membaca Alkitab bersama-sama. Saudara, judul renungan kita saat pagi hari ini adalah Nasihat Amsal untuk Hidup Berbahagia. Saudara, semua orang menginginkan hidupnya berbahagia. Bahkan Bapak Ibu, kalau mau dicari dari masing-masing orang, semua orang itu ingin hidupnya bahagia, selalu diwarnai kebahagiaan. Dan Bapak Ibu, kebahagiaan itulah yang dicari oleh semua orang. Makanya Bapak Ibu tidak heran ada orang yang bekerja sedemikian rupa hingga lupa waktu terhadap keluarga. Alasannya adalah, kalau nanti aku dapat harta banyak, bukankah harta itu untuk kebahagiaan keluargamu? Saudara, jika kita mendengar berita, akankah kita kaget bahwa ada orang yang begitu kaya raya, yang menurut saya sudah dia pasti bahagia. Saking bahagianya Bapak Ibu sampai tidak bisa mengupas salak. Nah, kita semua tahu ya, yang saya maksudkan. Gak tahu gimana cara mengupas salak, tetapi kemudian kita mendengarkan di berita bahwa ternyata orang ini pun yang menurut kita sudah punya uang banyak, tidak menjamin kebahagiaan. Sehingga dia mencari cara yang lain, yaitu dengan cara apa? Mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang untuk menjaga supaya dia bisa berbahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Mazmur dan kitab Amsal itu bagaikan dua sisi mata uang. Di mana kalau nanti Bapak Ibu belajar kitab Mazmur, di situ menjamin kebahagiaan antara seseorang dengan Tuhannya secara vertikal. Tetapi kitab Amsal adalah bagaimana cara seseorang bisa mencapai hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya atau secara horizontal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Amsal ingin memberikan nasihat-nasihat praktis berkenaan dengan hidup berbahagia secara horizontal, secara bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Kalau kita membuka di Amsal 1 ayat 8 sampai 19 ini, yang sudah kita baca bersama-sama, minimal saudara akan ada dua nasihat besar yang diberikan oleh Salomo bagi anak-anak Tuhan supaya hidup bisa berbahagia. Yang pertama saudara, seseorang bisa mendapatkan hidup yang berbahagia di dunia manakala orang tersebut mengikuti didikan orang tua. Sekali lagi saya katakan, seseorang akan memperoleh kebahagiaan secara horizontal dalam hubungan dengan sesama apabila yang pertama, orang tersebut mengikuti didikan orang tua. Bapak Ibu coba perhatikan Amsal 1 ayat 8 dan 9. Saya akan membacakannya berbunyi seperti ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara yang dikasih Tuhan,
penulis Amsal yaitu Raja Salomo mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau hidupmu bahagia, kalau hidupmu mau sejahtera, kamu harus ikut nasihat dan didikan orang tua. Saudara, mungkin kita merasa bahwa, loh, ada apa sih kok aku harus mengikuti didikan dari orang tuaku? Bukankah firman Tuhan saja itu cukup? Bukankah Alkitab saja itu cukup tanpa perlu mengikuti didikan orang tua? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita ada di dunia ini, pendidikan pertama kita itu dimulai dari keluarga dan orang tua sebagai guru. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa kenapa Alkitab memberikan porsi yang penting kepada menghormati orang tua, kepada kita harus tunduk pada didikan orang tua secara horizontal. Bukan hanya kita harus takut akan Tuhan, tetapi juga kita harus menghormati orang tua. Karena apa? Karena pendidikan pertama kali itu dimulai dari keluarga, dan orang tua adalah sebagai gurunya. Coba Bapak Ibu perhatikan beberapa data yang saya sampaikan. Yang pertama, orang tua itu perpanjangan tangan Allah untuk mendidik kita. Ada amin? Amin. Yang di dalam ruangan mengucapkan amin, dan saya harapkan Bapak Ibu semua yang ada lewat sosial media juga mengaminkan hal ini. Bapak Ibu ingat di Ulangan 6 ayat 4 disitu dikatakan, ingatlah bahwa Tuhan kita itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu. Habis itu Bapak Ibu, ajarlah ini kepada anak-anakmu ketika ia duduk, ketika ia bangun, ketika ia berjalan, dan lain sebagainya. Dalam artian apa saudara? Orang tua itu menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mendidik orang percaya. Jadi Bapak Ibu, Allah bisa mengajar kita secara langsung. Tetapi ternyata Allah memilih untuk melibatkan orang tua kita menjadi perpanjangan tangan Allah. Jadi saudara, kalau kita melawan perintah orang tua, kalau perintah itu di dalam Tuhan, otomatis kita juga melawan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Amsal dengan tegas mengatakan, hai anakku, ikutlah ajaran ayahmu, ikutlah didikan ibumu. Karena apa? Orang tua perpanjangan tangan Allah. Bapak Ibu, coba kita ingat bersama-sama, dari 10 hukum Tuhan, Bapak Ibu, dari 10 hukum Tuhan itu kalau kita mempelajari itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah hubungannya dengan Tuhan, ada 4 hukum. Dan kemudian yang keenam adalah hubungan dengan sesama manusia. Bapak Ibu, kalau dalam hubungan sesama dengan manusia, Allah menempatkan penghormatan kepada orang tua itu menjadi urutan pertama. Coba kita ingat bersama-sama. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Semua berhubungan dengan Tuhan. Tapi begitu nomor 5, sesama manusia apa yang dikatakan? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, Allah tidak meletakkan ini di urutan terakhir. Allah meletakkan ini di urutan pertama dalam hubungan kepada sesama manusia.
Saudara, kemudian apa lagi? Detak jantung orang tua adalah menginginkan yang terbaik untuk hidup anaknya. Para orang tua bisa bilang amin? Amin ya Bapak Ibu ya? Yang ada di ruangan ini Pak Sigit dan Bu Sigit pasti mengusahakan yang terbaik bagi ketiga anaknya. Betul ya Pak ya? Nek iso Bapak Ibu sikil dari endas dari sikil kanggo anak. Orang tua yang benar, mereka punya porsi yang besar untuk memikirkan anak-anaknya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini, resep hidup berbahagia adalah ikuti apa yang dikatakan orang tuamu. Karena apa yang dikatakan orang tua adalah perpanjangan tangan Allah bagi engkau. Bapak Ibu, kemudian Amsal juga memberikan janji. Hasilnya apa sih yang didapatkan ketika kita menghormati orang tua, ketika kita ikut nasihat orang tua, ketika kita mengizinkan orang tua itu mendidik kita? Amsal 1 ayat 10 mengatakan bahwa ada dua hasil, yaitu ada karangan bunga bagi kepalamu, dan hasil yang kedua adalah ada kalung bagi lehermu. Bapak Ibu, ini adalah penggambaran untuk menggambarkan bahwa anak-anak yang patuh kepada orang tua, mereka akan membawa kehormatan. Bapak Ibu, karangan bunga bagi kepala adalah sebuah bentuk penghormatan, dan juga kalung bagi leher itu bagaikan medali. Bapak Ibu, kalau orang ikut olimpiade dia menang dapat medali emas, medalinya dikalungkan. Ini tanda keberhasilan. Saudara, kalau saudara menghormati orang tua, kalau saudara menghargai nasihat orang tua, saudara akan hidup terhormat dan saudara akan hidup berhasil di dalam Tuhan. Ternyata saudara, keberhasilanmu bukan karena usahamu, keberhasilanmu bukan karena gelarmu, keberhasilanmu bukan karena engkau mampu melakukan segala hal, tetapi menurut firman Tuhan, engkau akan berhasil manakala engkau ikut didikan ayah dan ibu. Bapak Ibu, ada tambahan berkat yang lain di Keluaran 20 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 ngomong begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, resep umur panjang menurut firman Tuhan bukan hanya karena kita menjaga diabetes kita, bukan hanya kita menjaga kolesterol kita, tetapi menjaga hormat kepada orang tua menjadi resep umur panjang yang akan disertai kesuksesan. Jadi saudara, ini kita masih membahas Amsal pasal pertama ya. Bagaimana Amsal memberikan penekanan penting untuk kita menghormati ajaran dan didikan orang tua kita. Bapak Ibu, bagaimanapun kualitas orang tua kita,
mereka perpanjangan tangan Tuhan bagi kita. Saudara, apa yang bagi orang tua kita itu sepele, itu bisa berdampak besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara semua, kalau masih ada orang tua kita di tengah-tengah kita dan diizinkan orang tua itu ada bersama-sama dengan kita, lakukan yang terbaik bagi mereka. Ikuti ajaran mereka. Karena Bapak Ibu disinilah ada berkat-berkat Tuhan tercurah. Saudara, biarkanlah berkat-berkat ini mengalir dalam kehidupan kita manakala kita mengikuti nasihat dari orang. Sebelum saudara, ibu tercinta kami dipanggil oleh Tuhan, 2 minggu sebelum ibu kami dipanggil oleh Tuhan, Ibu Parmi, atau yang jemaat GKB mengenal dengan sebutan Ibu Ceku, saya sempat berteleponan dengan Ibu Ceku. Dan pada saat itu usia pernikahan kami Bapak Ibu masih 1 tahun sekian. Dan Ibu bertanya pada kami, "Le, rumah tangganya apa Bu berjalan dengan baik kok Bu?" Dan Bapak Ibu, ini menjadi pesan ibu saya yang saya tangkap sebagai pesan terakhir. Le, tulung ya, ojo tukaran karo bojomu. Rawatlah dengan baik istrimu itu, seperti engkau menghormati dan mengasihi aku, ibumu sendiri. Ya Bu, saya akan pegang itu. Saudara, ini bagi saya merupakan kata-kata mutiara ibu saya yang saya pegang hingga sekarang ini. Karena apa? Tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya tidak berhasil. Jadi saudara, bagi yang menghormati orang tua, ada janji kehormatan dan keberhasilan bagi kehidupan kita. Hormati orang tuamu dengan perilaku. Hormati orang tuamu dengan kesalehan hidupmu. Dan jangan lupa, hormati orang tuamu dengan materimu juga. Selain menyisihkan uang untuk keperluan bagi Tuhan, sisihkanlah juga berkat bagi orang tua kita yang telah mengambil bagian terbesar dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang menghormati orang tua, ikut ajaran Bapak dan Ibu, Allah memberikan sebuah pesan penting. Kehormatan, keberhasilan, umur panjang menjadi bagian kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, resep hidup berbahagia adalah ikutilah ajaran orang tua. Yang kedua Bapak Ibu, saya masuk saja. Masuk di kedua, Bapak Ibu, Amsal juga menasihati kita, kalau hidup kita itu mau berhasil, mau tidak mau kita harus apa? Hindari bergaul dengan orang yang salah. Saudara, mohon maaf ayatnya salah, ini dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu, inti dari bagian ini adalah Salomo menasihati anaknya supaya anaknya itu jangan salah bergaul dengan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Karena dalam bagian ini Salomo ingin mengajak kepada kita semua bahwa akan ada bahaya bagi mereka yang memperoleh harta dengan cara yang cepat. Jadi saudara, diceritakan di Amsal pasal yang ke-1 ayat 10 sampai 19, ada teman ini yang jahat. Temannya ini ngajak gini, "Yuk,
kita bunuh orang yang kaya itu, nanti kalau kita sudah membunuh orang yang kaya itu, hartanya kita ambil. Ketika hartanya sudah kita ambil, nanti hartanya bisa deh kita ambil undi. Paruh-paruhan gak apa-apa. Kamu dapatnya berapa? Mari kita senang-senang dengan harta itu. Saudara, Amsal selalu mengaitkan dengan dua jenis orang. Yang pertama adalah orang bodoh, dan yang kedua adalah orang berhikmat. Cara pandang kedua orang ini terhadap harta yang diperoleh dengan cara yang cepat itu berbeda, Bapak Ibu. Bagi Amsal, kalau orang bodoh adalah orang yang terpesona dengan prospek memperoleh kekayaan dengan mudah dan segera dipuaskan. Jadi bagi Amsal, orang itu bodoh kalau seandainya apa? Ada tawaran untuk mendapatkan harta, nggak peduli itu haram atau halal. Bagi orang bodoh, dia akan terpesona dengan hartanya. Tetapi kalau orang berhikmat adalah memandang konsekuensi dari dosa dan kebodohan dan sikap memperoleh harta dengan cara yang cepat. Tapi bagi orang yang berhikmat, dia akan bertanya, loh, duit kok sakjane akeh cepet itu caranya betul atau enggak? Ini jujur atau enggak? Dan itu Bapak Ibu yang dikatakan oleh orang berhikmat. Dan saudara, baik orang bodoh maupun orang berhikmat ini sangat ditentukan dari pergaulannya. Bagi orang-orang yang bergaul dengan mereka yang ingin mendapatkan harta dengan cepat, orang tersebut lama-lama akan menjadi orang bodoh. Tapi bagi orang yang berkumpul dengan lingkungan yang baik, orang tersebut akan menjadi orang berhikmat. Coba saudara, kita perhatikan rencana dari orang yang salah yang ingin mengajak anaknya Salomo ini adalah begini. Mereka siap mengambil nyawa seseorang untuk mengambil harta mereka. Coba kita kembali ke Amsal. Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Bapak Ibu coba kita perhatikan. Amsal pasal yang ke-1. Kalau begini ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, dengan cara apa bujukannya? Ayo kita dapatkan harta yang cepat yuk. Kita rampok orang itu, kita bunuh orang itu, hartanya kita ambil, kita akan mendapatkan harta yang cepat. Kata Amsal, jangan engkau menurut. Coba kembalikan ke PPN. Nah, Bapak Ibu, rencananya adalah mereka siap mengambil nyawa seseorang untuk harta. Mereka siap mengajak anakku sebagai orang benar. Jadi Bapak Ibu, Salomo ini punya anak-anak, entah itu anak biologis ataupun anak didik, tetapi di luar sana ada yang ngajak untuk melakukan hal yang tidak benar. Dan Bapak Ibu, ajakan ini terus-menerus ada. Jadi saudara, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, ada loh di sekeliling kita itu teman-teman kita, ada di sekeliling kita itu kawan-kawan kita yang mengajak untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dengan komunitas kita. Dan Bapak Ibu, dalam keserakahan mereka untuk mendapat harta, mereka berjanji membagi jarak. Saudara, banyak di sekeliling kita orang-orang yang seperti ini, yang mengajak kita untuk mencari harta benda dengan cara yang tidak jujur, mendapatkan harta benda dengan cara yang cepat, tetapi ternyata tidak dikehendaki.
oleh Allah. Makanya saran yang kedua adalah coba koreksi kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, bukan hanya rencana mereka, tetapi Allah juga sudah memberikan bagaimana akhir kehidupan mereka, orang-orang yang jahat ini. Mereka, Bapak Ibu, yang ingin menumpahkan darah akan terperangkap dalam perangkap mereka sendiri. Jadi nanti hasil akhirnya orang-orang yang ingin mengajak kita ke jalan yang tidak benar, orang-orang inilah yang sebetulnya akan jatuh tergelincir sendiri. Dan Bapak Ibu, harta benda yang tidak halal tidak akan pernah bisa dinikmati. Coba kita perhatikan ayat 18 dan ayat 19 dari Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Bapak Ibu, mereka ingin merampok orang lain. Mereka ini membunuh orang lain. Padahal itu nanti akan membahayakan mereka sendiri. Dan ayat yang kedua itu, hikmat berseru nyari di jalan. Oh maaf, tadi ayat 19 saja, 18 dan 19. Jadi Bapak Ibu, bagi orang-orang yang merencanakan kejahatan untuk mencari keuntungan yang besar, suatu saat orang itu akan jatuh juga. Dan Bapak Ibu, orang-orang seperti ini itu ada di sekeliling kita. Orang-orang seperti ini ada di sekeliling kita dan siap untuk mengajak kita ke jalan yang tidak benar ketika kita mencari harta atau benda. Kembalikan kami. Dan Bapak Ibu, kesimpulan dari Alkitab adalah harta benda yang tidak halal tidak akan pernah bisa dinikmati. Maka nasihat Amsal adalah, anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, atau kalau saya simpulkan, jauhi mereka. Karena ada Bapak Ibu bermacam-macam praktek yang tidak benar di sekeliling kita untuk mengajak kita mendapatkan keuntungan yang singkat, keuntungan yang besar, padahal itu sangat berbahaya. Saudara, jangan dianggap bahwa hal-hal yang seperti ini, orang-orang yang mengajak ke jalan yang sesat seperti ini, hanya ada di kalangan-kalangan umum. Bapak Ibu, di kalangan hamba Tuhan pun ada. Saudara, pernah suatu hari saya ini didatangi oleh salah seorang hamba Tuhan yang saya sebetulnya tidak kenal dia, tapi dia, Bapak Ibu, kenal saya. Dan kemudian Bapak Ibu, hamba Tuhan ini menemui saya dan dia memperkenalkan diri. Setelah dia memperkenalkan diri, Bapak Ibu, dia kemudian ngomong gini, Ragil, kamu betul ya adik iparnya Pak Yosua? Oh iya Pak, betul. Kalau tidak salah dulu Pak Yosua kan papanya itu, Pak Obaja, punya semacam panti atau sekolahan Alkitab yang dijual. Oh iya Pak, betul. Ragil, mau nggak ini ada penawaran yang bagus? Loh apa Pak? Departemen Agama itu sedang ingin nyuntik sekolah-sekolah teologi maupun apapun juga yang nanti dapat dana dari pemerintah. Nah, kalau memang SK dari sekolahnya Pak Obaja itu masih ada, tolong Radio, SK-nya nanti kasihkan ke saya saja. Nanti tak urusnya, nanti pasti dapat suntikan dana. Saya ngomong, Pak, sekolahnya itu udah lama tutup. Tutup, tutup juga masalah.
Sing penting SK-nya ono, engko duitnya cair. Terakhir nanti kalau duitnya cair 50-50 lah kita. Bapak Ibu, saya emosi luar biasa. Pekerjaan Tuhan dibuat seperti itu. Bapak Ibu, jalan seperti ini banyak loh. Banyak sekali. Bukan hanya Bapak Ibu aja yang mungkin punya teman-teman yang seperti itu. Kami hamba Tuhan pun punya orang-orang yang hanya mementingkan perut sendiri, bukan mementingkan pekerjaan Tuhan. Seandainya Bapak Ibu dapat suntikannya 100 juta, bukankah nanti akan buat kwitansi yang fiktif? Untuk apa 100 juta itu? Bapak Ibu, kalau saya mau, saya bisa meraih Pak Yos. Pak Yos SK-nya masih ada enggak? Saya dapat SK-nya, saya dapat 50 juta Bapak Ibu. Tapi saya tahu ini cara yang tidak benar. Ini bujukan dari kawan-kawan yang tidak benar. Kata Amsal, jauhi mereka. Saudara, saya percaya saudara punya komunitas-komunitas, entah itu komunitas teman SMPK, komunitas teman SMAK, komunitas teman-teman GUSK. Ingat Bapak Ibu, perhatikan satu persatu. Kalau ada yang mengajak kita untuk mendapatkan harta yang tidak halal dengan cara yang tidak benar dalam waktu singkat, jauhi mereka. Ini nasihat Amsal. Jadi saudara, mari, apa sih penerapan dari nasihat Amsal ini? Jika ada teman yang tidak benar, segera jauhi. Keras Bapak Ibu, jauhi mereka yang punya motivasi yang tidak kudus dalam mencari uang. Jauhi mereka, karena mereka nanti akan membawa kita terperosok ke dalam kehidupan yang tidak benar, menghasilkan uang dengan cara-cara yang tidak jujur. Jauhi mereka. Yang kedua Bapak Ibu, hindarkanlah dalam benak kita untuk memperoleh harta dengan cara cepat. Karena Bapak Ibu, prinsipnya adalah memperoleh harta dengan cara cepat, tidak perlu kerja keras. Pada akhirnya Bapak Ibu, uangnya tidak bisa dinikmati. Ini nasihat Amsal. Apa saja itu? Yang pertama, kalau harta itu kita peroleh dari membunuh, kalau harta itu kita peroleh dari merampok, kalau harta itu kita peroleh dari berjudi, kalau harta itu kita peroleh dari main togel, kalau harta itu kita peroleh dari pelaku prostitusi. Saudara, saya kaget sekali. Saya suka main Facebook Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sebenarnya biasanya ada grup-grup yang direkomendasikan. Ada satu grup Facebook yang namanya adalah Wisata Malam Kota Semarang. Pikir saya itu ketika tak klik gambarnya adalah Kota Semarang di malam hari. Kemudian kafe-kafe yang pemandangannya indah. Nama grupnya Bapak Ibu bagus sekali, Wisata Malam Kota Semarang. Ketika saya klik Bapak Ibu, isinya adalah, yuk, per jamnya 300.000. Wah, bagaimana wisatanya ini? Saudara, kalau yang seperti ini memperoleh uang dengan cara yang instan lewat pelaku prostitusi, firman Tuhan mengingatkan uangnya tidak bisa dinikmati. Uangnya tidak mendatangkan barokah. Dan kalau ada teman-teman kita yang tidak benar mengajak kita ke hal-hal yang seperti itu, firman Tuhan ngomong, jauhilah. Tegas. Saudara, bukankah Allah juga sudah memperingatkan kita? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi Bapak Ibu, hindarkan dari benak kita memperoleh harta dengan cara yang cepat, dengan cara yang besar, tapi caranya tidak dikehendaki Tuhan. Suatu saat
kita akan terjerat dan harta itu tidak bisa dinikmati. Bekerjalah di dalam pekerjaan kita itu yang mungkin bagi kita hasilnya tidak seberapa. Ada berkat dan kemenangan Allah di situ. Amin. Cukupi keluargamu dengan cara-cara yang benar, maka Allah akan bangga dengan kehidupan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, apa sih nasihat Amsal untuk hidup berbagi? Ya Bapak Ibu, Amsal ini ditulis oleh orang yang berhikmat. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya Amsal ini firman Tuhan, iya dan amin, tetapi ditulis oleh Salomo. Salomo yang punya hikmat yang luar biasa. Nasihat Salomo pun pasti teruji. Jangan ragu akan nasihatnya. Pagi hari ini kita belajar dua bagian besar. Kalau pengen hidup berbahagia, ikuti nasihat orang tua dan hindari bergaul dengan orang yang salah. Tetaplah dalam komunitas yang terbaik, yaitu komunitas gereja. Jangan ikuti kalau ada teman yang memaksa kita untuk jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain. Harta yang diperoleh dengan cara yang cepat dan tidak jujur tidak mendatangkan berkat daripada Tuhan. Mari kiranya nasihat Amsal yang sederhana ini kita lakukan. Hormati orang tuamu, jauhi temanmu yang salah bergaul, maka kita akan berbahagia. Hormat dan kemuliaan akan menjadi milik kita, dan Tuhan dipuji dalam kehidupan kita. Ibu Gembala akan menutup dengan doa untuk firman Tuhan pagi hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan, didikan Tuhan, ajaran Tuhan yang diberikan kepada kami pagi hari ini. Benar adanya Tuhan, bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi dengan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami, kepada setiap kami yang masih memiliki orang tua, supaya kami punya kasih Kristus kepada mereka. Kepada kami yang masih punya orang tua, berikan kepada kami untuk kami boleh mengasihi mereka, melakukan apa yang masih kami bisa untuk menghormati dan menyenangkan hati mereka. Demikian kami pun yang sudah menjadi orang tua, yang perkataan kami, yang tingkah laku kami akan sangat mempengaruhi anak-anak kami. Kami tunduk kepada Tuhan dan kami meminta kepada Tuhan Yesus, penuhkan pikiran kami, penuhkan hati kami, penuhkan perkataan kami dengan firman Tuhan, sehingga nasihat-nasihat, didikan, ajaran, teguran yang kami berikan kepada anak-anak kami tidak keliru, tidak salah, karena kami menasihati mereka, mendidik mereka di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya Roh Kudus Allah juga memberikan kepada kami filter yang kuat, supaya kami tidak menyukai dunia ini dengan segala macam ragam isinya, yang itu hanya memuaskan keinginan daging kami, terutama dalam masalah harta Tuhan, terutama dalam masalah keuangan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memperolehnya dengan cara yang takut akan Tuhan. Kami menggunakannya dengan cara yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami berawas-awas dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, entah itu teman kami,
mencarinya, mendapatkannya, maupun cara menggunakannya. Tolong kami, Roh Kudus, supaya kami boleh dengan tegas menolaknya, karena kami menghormati Tuhan yang sudah menebus kami dengan darah di atas kayu salib. Terima kasih banyak untuk firman-Mu, Tuhan. Dalam masa-masa pandemi, di mana banyak dari kami yang terdampak dalam sisi-sisi keuangan, ada banyak dari kami, Tuhan, yang pekerjaan kami menjadi hilang, kami kesulitan terhadap banyak hal, kami kesulitan untuk memperoleh rezeki kami. Tuhan, jauhkan kiranya dari pikiran kami godaan untuk memperoleh berkat itu dengan cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan, tetapi perteguh iman kami bahwa ketika kami melakukan mencari rezeki kami dengan takut akan Tuhan, dengan jujur, Tuhan pasti akan memberikan satu jalan berkat yang di sana berkat Tuhan itu mampu kami nikmati dengan syukur. Terima kasih banyak untuk Bapak Ragil yang sudah melayani kami, yang sudah melayani Tuhan, melayani firman-Mu. Tuhan akan tolong hamba-Mu ini, kesehatan kekuatannya dijagai oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, pekerjaan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Biar melalui hamba-Mu ini, firman-Mu secara murni boleh diwakafkan kepada setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus akan tolong kami, supaya kami memiliki tekad yang kuat dan kehendak yang disempurnakan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Semua yang di rumah, lambaikan tanganmu. Tuhan baik bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah memberitakan bagi kita, dan mari kita melakukannya supaya kita menikmati kebahagiaan, kita menikmati buah dari ketika kita mendengar firman dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Hari ini dipersilakan untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak boleh ibadah secara online dengan link yang akan dibagikan. Kalau memang sudah tahu linknya di Superbook Indonesia, monggo. Tetapi akan saya tetap bagikan setelah ibadah nanti, ya Bapak Ibu. Untuk hari Selasa tanggal 13 Juli ada ibadah wanita Maria secara online juga. Pemimpin pujian Ibu Sigit, doa Ibu Eni, dan firman Tuhan oleh Ibu Asri. Kemudian hari Rabu tanggal 14 Juli ada kunjungan dan doa kado bersama dengan keluarga Cik Betty. Di waktu dan sistemnya kita akan atur bersama-sama. Hari Jumat tanggal 16 Juli ada ibadah youth yang tetap online, ibadah youth online melalui Zoom. Nanti jadwal petugas akan menyusul. Pada berkas Tuhan, kemarin hari Jumat dilaksanakan luar biasa yuk. Dan beberapa anak-anak muda di pos TI kita di Mayong boleh bergabung bersama-sama, menikmati kebersamaan bahwa di masa-masa seperti ini kita tetap bisa beribadah, anak-anak muda tetap bisa kumpul dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya bisa dinikmati untuk kemuliaan Allah. Yang penting niat setiap kita untuk beribadah itu jauh. Kemudian hari Sabtu adalah latihan pujian dan musik untuk ibadah raya. Hari Minggu pagi kita tetap beribadah, masih ibadah secara online yang akan dilayani oleh pujian Saudari Lia, singer Saudari Elsa dan Saudari Sandy, pemusik Bapak Walen, Bapak Yosua, Saudara Ian dan Benaya. LCD dilayani oleh Saudari Jessica. Bapak Ibu, tak henti-hentinya kami sebagai Gembala Sida kita mendorong bersama-sama, ayo berjuang untuk ibadah. Kalau ibadah yang diperjuangkan ini masalah hati kita kepada Tuhan, bukan karena online
abai dengan ibadah salah. Ini justru ujian bagi kita, apakah kita cinta Tuhan, apakah kita tertarik akan hal-hal yang rohani. Harus diperjuangkan. Bersyukur, terima kasih, apresiasi kepada Bapak Ibu yang pagi hari ini ada di depan HP, di depan gadget ibadah. Kiranya atas semua usahamu tidak ada yang sia-sia dan berkati Tuhan. Yes. Mau berkati dan lanjutkan, sebab Tuhan menyukai orang-orang yang cinta akan ibadah. Bapak Ibu dikasih bulan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa hidup kita akan sulit ketika kita jalan sendiri. Begitu banyak persoalan, begitu banyak tebaran ketakutan, kekhawatiran yang hari-hari ini kita lihat di media sosial, di televisi setiap hari ditayangkan. Tetapi saya mau ajak setiap kita jemaat, baik yang dewasa, muda, anak-anak, ayo lihat Tuhan yang dahsyat. Hidup kita bukan tentang kita, hidup kita tentang Tuhan Yesus yang punya rencana yang baik dalam hidup kita. Ayo fokus kepada Tuhan. Engkau dan aku tidak berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Dialah yang akan memampukan setiap kita untuk melewati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Kami percaya Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak.
bersama Tuhan kami dimampukan. Kami nggak berjalan sendiri melewati persoalan-persoalan kami. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan kami, yang menggandeng tangan kami, menguatkan lutut kami, sehingga kami nggak goyah dan tidak jatuh di tengah persoalan di tengah ketakutan yang sedang terjadi, di tengah tebaran penyakit yang luar biasa. Tuhan, kami hanya melihat Tuhan bahwa kami mau berdiri tegak. Kami percaya Allah Immanuel itu bersama dengan kami, yang menyertai kami adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Tuhan, pantaskan kami, ajar kami Tuhan untuk terus menyemangati hidup kami, mengingatkan diri kami sendiri bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kuasa kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kami, ketakutan itu tidak menguasai kami, tetapi hanya Allah yang menguasai kami dengan segala kehidupan yang kami lakukan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jangan kau khawatir, jangan kau takut. Allah yang dahsyat bersertamu. Dia yang akan menuntun jalan-jalan hidupmu. Dia yang akan memberikan petunjuk dan arahan yang jelas bagi hidupmu akan apa yang kau harus kerjakan. Jangan khawatir, jangan takut, Tuhan besertamu. Sekarang pulang, lakukan aktivitasmu sesuai dengan apa yang kau sedang rencanakan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kiranya atas berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa dan keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kesembuhan yang manis dari Roh Kudus bagi gaya yang besar, memberkati keluarga demi keluarga, memberkati pribadi demi pribadi, kesehatanmu diberkati, keuanganmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, semuanya diberkati Tuhan dan dibuat menjadi berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya bersama berkata,